Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Kak Pipit nih. Kali ini kita bahas lanjutan soal sebelumnya. Ini juga coret-coretnya masih ada ya. Nih, untuk soal ini kemarin kan baru sampai nomor 3 tuh. Sekarang kita coba bahas nomor 4. Kalau pengerjaannya cepet, ya udah bisa 2 soal, tapi kalau lama 1 soal dulu ya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 4. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus bx plus 4 menyinggung garis y sama dengan 3x plus 4. Maka nilai B yang memenuhi adalah, oke, kalian pertama harus paham dulu konsep dari fungsi kuadrat. Nah, ini muat nggak ya? Coba kalau copy deh, kita pindah ke itu aja ya. Ke, bisa nggak sih ini di copy? Nggak bisa ya? Udah deh di sini aja. Oke, nah konsep ini berarti untuk fungsi kuadrat, jangan lupa nih, kalau yang namanya fungsi kuadrat itu kan bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, gitu kan? Nah, kenapa harus diurain seperti ini? Karena ada bahasa di sini menyinggung. Jadi dia tuh ada 3 tuh. Ini kebetulan dia menyinggung garis ya. Kalau misalnya Kapit ibaratin garis y itu y sama dengan 3x plus 4. Misal, fungsi kuadrat kan bentuknya kurva gini. Nah, gini. Gitu kan? Misal garis y, berarti kalau dia memotong, misal ini kurva memotong y garis ini, kalau Kapit bikin ini sumbu ya. Misalnya kalau kayak gini kan berarti sumbu y gitu ya. Nah, kalau memotong berarti dia lewat gitu, lewat di sumbunya. Nah, ini nilai D-nya, diskriminannya pasti lebih besar dari 0, kayak gitu. Ya. Terus ada kalau dia hanya menyinggung bahasanya di situ. Berarti misalnya sama sumbu X atau sama garis X. Misalnya kebetulan garis X-nya begini nih, nyinggung doang nih salah satu ujungnya. Nggak motong kan? Nah, itu nilai D-nya sama dengan 0. Nah, ada juga kasusnya dia nggak memotong dan nggak menyinggung. Jadi misalnya ini tuh garisnya di sini, dia bisa jadi di bawahnya atau di atasnya. Berarti misalnya nggak nyinggung di sini nih. Nah, nggak motong, nggak nyinggung juga. Berarti nilai D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, di sini jangan lupa yang namanya fx itu kan sama dengan y. Oke. Itu jangan lupa ya. Nah, kita balik lagi nih ke soal. Di soal kan katanya fx sama dengan x kuadrat plus bx plus 4 nih. Tapi ganti spidol dulu. Nah, ini x kuadrat plus bx plus 4. Menyinggung garis y nih. Sama dengan 3x plus 4. Yang ditanya adalah nilai B. Kebetulan B itu adalah komponen dari fx itu, dari fungsi kuadratnya. Tadi kami bilang apa? Yang namanya fx itu sama dengan y ya. Ya udah, itu kalian terapin di soalnya ini. Berarti kita tulis, oh berarti kan fx sama dengan y. Ya udah, kita ganti fx-nya dengan apa? X kuadrat. Sorry nggak kelihatan, plus bx plus 4 sama dengan y-nya berapa? Y-nya itu 3x plus 4. Nah, udah. Selanjutnya, nah lihat di sebelah kiri dan kanan ada 4 ya. Sama-sama 4 ya. Ini 4 juga kalau kita pindah ruas kan dikurangin. Udah bisa coret aja, set gitu. Oke, lanjutnya 3-nya pindah ruas ke sini. Jadinya x kuadrat plus bx min 3x sama dengan 0. Udah tuh, selanjutnya apa yang harus kita kerjain? Nih, ini kan sama-sama ada x. X-nya keluarin dari kurung. Berarti yang tersisa x kuadrat. Maksudnya gini, b sama min 3-nya kalian masukin ke dalam kurung. Nah, b dikurang 3x sama dengan 0. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kenapa dibuat begini? Biar kita tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, ini nih, nilai ini. Kan itu adalah koefisien yang berada di depan variabel x kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien yang berada di depan variabel x. Dan C adalah angka jomblo. Lanjut. Dan nih, sampai sini berarti kita bisa tentuin, oh dari soal ini ketahuan nih. Berarti, nah nilai A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan B min 3. C-nya nggak ada, Kak. Ya udah, berarti C-nya 0. Oke, tadi ke sini menyinggung. Menyinggung itu tadi apa? Ini ya, D-nya sama dengan 0. Ya udah, kita di sini aja ya. Berarti D sama dengan 0. Kok D sama 0 sama aja? Bentar deh, hapus dulu. Oke, gini. Artinya D-nya sama dengan 0. Ya udah, kalian tulis. Sedangkan D itu apa? D itu diskriminan ya. Oke, kalian belum tulis ya. D itu adalah diskriminan, bukan determinan. D itu diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC.
Oke. Dan tuh keterangan tadi OD itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya ada nih. Tadi B udah tahu kan, ini B min 3. Ya udah pindahin deh ke sini. Berarti ini B min 3 kuadrat. Nah, dikurang 4, A-nya tadi 1, C-nya 0. Sama dengan 0. Habis lah, ini kan 0 kan. 4 kali 1, 4 kali 0 ya 0 gitu kan. Yang tersisa berarti B min 3 kuadrat sama dengan 0. Ya ini kalau difaktorin udah jelas B-nya pasti sama dengan 3 gitu kan. Nah, berarti B-nya sama dengan 3. Berarti jawabannya yang D. Oke. Ya, Kak, di mana sih kok bisa sama dengan 3? Gini. Lu mau cara macam apa nih? Kan ada 2 nih. Enggak 2 juga sih. Tergantung pemikirannya nih ya. Ini bisa kalian bongkar nih. Ini kalau bongkar faktorin jadinya B-nya 2 kali. B min 3 dikali dengan B min 3 sama dengan 0. Tuh lo bongkar deh satu-satu. Berarti kan B min 3, yang ini B min 3 sama dengan 0, yang satunya juga B min 3 sama dengan 0. Berarti karena sama, ya udah salah satu aja. Gitu. Nah, ini udah 3-nya lo pindahin ruas ke sebelah kanan. Berarti tinggal B sama dengan 3 dong. Karena negatif pindah ke sebelah kanan jadi positif. Oke, jadi jawabannya 3. Atau kalau mau cara, Kak, saya maunya gini dah. Ini berarti 2 bisa nggak pindah? Boleh, akar kuadrat pangkat 2 kalau pindah jadi akar. Jadi lo kalau pindahin jadi kayak B min 3 sama dengan akar 0. Ya akar 0 juga pasti 0. Ya kan? Ya kalau ini udah 0 tinggal pindahin B min 3-nya, berarti B sama dengan 3. Nah, terserah deh mau pakai cara prinsip hitungan yang mana. Oke, intinya isinya 3. Oke, ada lagi yang mau tanyain nggak? Salah. Nanti deh kita ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.